Oke, kita lanjutkan ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang alkena dan alkuna, di mana ini merupakan penggolongan senyawa hidrokarbon yang setelah alkana. Oke, lalu topik pembahasan kita pada pagi hari ini yang pertama ada alkena, yaitu mengenai rumus molekul alkena dan tata nama senyawa alkena. Kemudian ada alkuna, yaitu rumus molekul alkuna dan tata nama senyawa alkuna. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang alkena. Nah, di sebelumnya telah kita review jika penggolongan senyawa hidrokarbon itu ada 3, alkana, alkena, dan alkuna. Yang alkana sudah kita bahas, dan kemudian ini ada alkena, di mana alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Dengan rumus umum molekul alkena adalah CnH2n, di mana semisal ada C-nya 2, maka hanya adalah 2 dikali 2, maka menjadi C2H4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambar struktur molekul alkena seperti ini, C kan memiliki 4 tangan, sudah dipakai 1, 2, 3, 4. Nah, begitu pula ini 1, 2, 3, 4. Nah, jika dibentuk 3 dimensi, maka bentuknya akan seperti ini. Begitu. Kita lanjut ke deret homolog alkena. Nah, alkana kan sudah mempunyai deret homolog sendiri, di mana perbedaannya dengan alkena yaitu akhirannya menjadi ena. Kita lihat seperti ini, etena. Kalau etana memiliki 2 atom karbon, sedangkan etena juga memiliki 2 atom karbon, akan tetapi dia nanti memiliki rumus molekul H yang berbeda. Nah, dan ikatan rangkapnya pun berbeda. Nah, di sini ikatan rangkap 2, sedangkan alkana memiliki 1 ikatan tunggal. Memiliki 1 ikatan atau ikatan tunggal, mohon maaf. Kemudian ada propena. Propena memiliki C3, butena memiliki C4, dan seterusnya sampai dekena. Oke. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa alkena. Yang pertama ada yang rantai lurus. Nah, di mana atom karbon yang berikatan rangkap 2 diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya, nah di sini ikatan rangkapnya ada di sini. Maka kita menuliskan rangkap 2-nya atau nomornya itu di yang paling dekat dengan rangkap. Jika dari kanan kan di nomor 2, kalau dari kiri coba 1, 2, 3, 4. Maka di nomor 3, maka paling dekat adalah di nomor 2. Maka 2, karena ada 5 atom C, maka menjadi pentena. Jangan lupa akhirannya menjadi ena, karena memiliki ikatan rangkap 2. Begitu. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa alkena yang rantai bercabang. Nah, untuk tata nama senyawa alkena untuk rantai bercabang memiliki 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan rantai utama, yaitu rantai yang terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Yang kedua yaitu penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Jadi nanti yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan cabangnya ya. Kemudian yang ketiga untuk urutan penulisan senyawa alkena. Yang pertama ada nomor cabangnya atau nanti alkil. Yang kedua nama cabangnya, entah itu etil, metil, atau lainnya. Kemudian nomor ikatan rangkapnya di nomor berapa. Kemudian yang terakhir adalah nama alkenanya apa. Oke,
kita ke contoh. Nah, ini ada contoh. Oke, step 1. Nah, nih, kita tentukan tadi rantai induk atau rantai yang paling panjang. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, oh ternyata 4. Maka adalah butena. Kemudian step kedua yaitu penomorannya dari ujung kiri karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu di nomor 1. Nah, ini tadi kebetulan kita ngitungnya juga dari kiri. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Nah, nanti rangkapnya di nomor 3. Maka yang paling dekat maka dari kiri yaitu di nomor 1. Maka posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Kemudian step yang ketiga yaitu posisi ikatan rangkap berada pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 2, sehingga nomor rangkapnya dituliskan nomor 1 ya, di nomor 1 tadi ya. Oke, kemudian untuk step yang keempat yaitu kita menentukan cabangnya. Nah, cabangnya adalah ini, adalah metil di nomor 2, maka penamaannya nomor cabang yaitu nomor 2 dan cabangnya adalah metil, maka 2 metil. Nomor rangkapnya di nomor 1, 1. Untuk rantai utamanya butena. Jangan lupa untuk alkena atau yang memiliki ikatan rangkap 2 maka akhirnya menjadi ena. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah ini kita lihat. Nah, ini ada berapa rantai utamanya atau ada berapa karbon di rantai utamanya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada 5. Coba kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, maka itu salah karena hanya ada 4. Masih banyak yang 5. Nah, nanti jadi bisa dicoba-coba gitu. Karena ini 5. Ini salah ya tadi. Nah, maka rantai utamanya adalah pentena. Kemudian kita tentukan ikatan rangkapnya di nomor berapa. Oh, ternyata paling dekat dari sebelah kiri lagi, di nomor 2. Maka nanti di nomor 2 dituliskan. Kemudian selanjutnya kita menentukan cabangnya. Nah, cabangnya ini juga kebetulan metil ada berapa? Ada 2, 1, 2. Nah, maka menjadi dimetil nanti di nomor berapa? Nomor 2 dan 3. Maka penamaannya adalah 2,3 dimetil. Nomor rantai rangkap 2-nya di nomor 2 dan rantai utamanya adalah pentena, maka 2,3 dimetil 2 pentena. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik kedua yaitu alkuna. Nah, rumus molekul alkuna. Jadi pembedanya tadi selain nama akhirannya ana, ena, dan una, alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Nah, rangkap 3 seperti begini ya. Ini juga. Ini rangkap 3 menjadi seperti ini. Nah, dengan rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Semisal nih C-nya ada 2, maka hanya 2 kali 2 dikurangi 2, maka C2H2. Ya, begitu ya. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini. C tadi bisa mengikat 4 atom lain karena sudah dipakai rangkap 3, maka tinggal satu sisanya mengikat atom H sebanyak 1. Untuk digambar 3 dimensi akan menjadi seperti ini. Mengikat 3 atau memiliki 3 ikatan rangkap 3, kemudian satu ini mengikat atom yang lain, begitu. Oke, kita lanjut ke deret homolog alkuna. Nah, mirip dengan alkana dan alkena, mohon maaf.
alkuna juga memiliki deret homolog. Nah, kita bisa lihat di sini ada etuna, akhiran una. Etuna memiliki 2 atom karbon dengan ikatan rangkap 3. Nah, seperti ini. Propuna memiliki 3 atom karbon dengan ikatan rangkap 3 seperti ini. Nah, dan seterusnya sampai dekuna. Begitu ya. Oke, selanjutnya tata nama senyawa alkuna. Yang pertama ada rantai lurus. Nah, atom karbon yang berikatan rangkap 3 diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap 3 tersebut, di mana penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini. Nah, karena paling dekat dari sebelah kanan ada di nomor 2, maka kita tulis nomor 2. Ada berapa atom C-nya? Ada 5, berarti menjadi pentuna. Kalau semisal kita coba hitung dari kiri ya, kita pura-pura belum tahu nih. Coba kita hitung dari sini, coba 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang dirangkap 3 ternyata di nomor 3. Sedangkan kalau kita hitung dari kanan, ikatan rangkap 3-nya di nomor 2, maka yang paling kecil kita ambilnya paling kanan. Maka 2 pentuna di nomor 2, ikatan rangkap 3-nya. Pentuna adalah alkuna yang memiliki 5 atom C, maka menjadi 2 pentuna. Begitu. Oke, kita lanjut. Tata nama senyawa alkuna untuk yang rantai bercabang. Nah, untuk langkahnya, yang pertama yaitu menentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap 3. Yang kedua, penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya, bukan dari cabang. Kemudian untuk urutan penulisan nama senyawa alkuna sama seperti alkena, yaitu nomor cabang dahulu, kemudian nama cabangnya apa, kemudian nomor ikatan rangkap nomor berapa, dan nama alkunanya apa. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama kita tadi menentukan rantai terpanjang. Nah, berarti bisa dilihat. Nah, ini rantainya bisa kelihatan ini lurus. Nah, karena sudah terlihat juga tadi, cari nomor yang rangkapnya paling kecil, maka kita bisa lihat. Kita ngitungnya dari kiri nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 atom C, maka menjadi butuna. Jangan lupa akhirannya menjadi una karena dia memiliki ikatan rangkap 3. Nah, selanjutnya yaitu penomoran rangkap 3-nya. Di nomor berapa nih rangkap 3-nya? Ternyata di nomor 1. Nah, kemudian kita tuliskan cabangnya. Cabangnya adalah metil di nomor 3, maka menjadi 3 metil. Rantai rangkap 3-nya di nomor 1 dan memiliki 4 atom C, maka menjadi butuna. Maka nama senyawanya adalah 3 metil 1 butuna. Oke. Kemudian ini, kita memiliki contoh. Nah, di sini kita tentukan lagi rantai utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat ini rantai utamanya yang memiliki rangkap 3 itu ada di sebelah kanan nih, yang paling kecil. Berarti bisa jadi nih, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena ada 5 atom C, maka menjadi pentuna. Nah, rangkap 3-nya di nomor berapa nih? Ternyata di nomor 1. Nah, posisi ikatan rangkap berada di antara 1 dan 2, maka nomor rangkapnya dituliskan di nomor 1. Nah, kemudian kita tentukan cabangnya ada 1, ada 2 metil, maka menjadi nomor cabangnya ada di nomor 3 dan nomor 4, maka 3,4 dimetil karena memiliki 2 metil
1 adalah rangkap 3-nya terletak di nomor 1. Pentuna memiliki 5 atom C dan memiliki ikatan rangkap 3, maka menjadi una akhirannya. Maka nama senyawa adalah 3,4 dimetil 1 pentuna. Begitu. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya kita akan mencoba latihan yuk. Nah, di sini sudah disediakan 3 gambar struktur senyawa alkena maupun alkuna. Kita akan menentukan nama dari struktur tersebut. Nah, untuk yang pertama, nomor 1 ya. Di sini nomor 1. Oke. Nah, di sini kita pertama kali menentukan rantai utamanya, di mana rantai utama adalah rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Nah, untuk alkena berarti rangkap 2. Yuk kita tentukan, coba dari nomor sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ada 7 atom C. Nah, tapi di sini ada C2H5, di mana C2H5 bisa dijabarkan menjadi CH2 dan CH3. Coba kita hitung jika ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuma ada 6, berarti masih banyakan yang 7. Maka rantai utamanya adalah yang memiliki 7 atom C, maka namanya adalah heptena. Nah, jangan lupa karena ikatan rangkap 2 diberi nomor di mana letak ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1, maka namanya menjadi 1 heptena. Oke, selanjutnya kita akan menentukan cabangnya. Nah, di sini ada cabangnya etil, kita tentukan etil dulu. Di sini ada 2 etil di nomor 4, maka menjadi 4,4 dietil. Nah, jangan lupa diberi tanda hubung untuk menghubungkan angka dan huruf. Kemudian selanjutnya ada cabang metil, ada 1, 2, 3, dan 4. Di mana cabang metil ada di nomor 3, 5-nya ada 2 cabang metil, kemudian nomor 6. Karena ada 4, maka menjadi tetrametil. Jangan lupa kasih tanda hubung. Nah, maka namanya menjadi 4,4 dietil 3,5,5,6 tetrametil 1 heptena. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Yuk kita tentukan rantai utamanya. Jangan lupa kita tentukan yang ada rangkapnya, baik rangkap 2 maupun rangkap 3 ya. Coba dari sini lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Tapi di sini ada etil juga. Diuraikan lagi ya seperti tadi, CH2 dan CH3. Kemudian kita hitung kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata juga ada 6 atom C. Berarti banyak yang 8. Nah, tapi ingat, hitungnya bisa dari kiri maupun kanan, tetapi dilihat yang paling dekat dengan rangkap. Maka karena rangkapnya yang di sebelah kanan, maka nomor 1 ada yang di sebelah kanan. Mulai dari sebelah kanan karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti ada 8, rangkapnya 2, maka menjadi oktena. Rangkap 2-nya di nomor berapa? Di nomor 1, maka menjadi 1 oktena. Nah, kemudian kita tentukan cabangnya. Di sini ada cabangnya, ada etil 1, 2, ada 2 etil. Di nomor berapa? Di nomor 4 juga, 4,4 dietil. Strip. Untuk metilnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, ternyata juga ada 4 metil di nomor 3. 5-nya juga ada 2. Kemudian di nomor 7 ada metilnya, kemudian tetra metil. Jangan lupa tanda hubung 1 oktena, maka namanya menjadi 4,4 dietil 3,5,7 tetrametil 1 oktena.
Oke, begitu ya. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini ada yang berbeda nih, ada CH2 dua kali. Nah, itu artinya disingkat ya. Oke, kita jabarkan. Jadi seperti ini jika dijabarkan. CH2-nya ada 2 kali. Kemudian di sini ada CH, C rangkap 3 CH. Di sini ada ini. Di sini ada C3H7. Nah, sekalian kita jabarkan. C3H7 berarti bisa dijabarkan menjadi CH2 CH2 dan CH3. Nah, seperti itu. Kemudian kita tentukan rantai utamanya dulu. Nah, rantai yang terpanjang dan ada ikatan rangkapnya. Nah, coba kita hitung dari sini. Saya ganti warna dulu biar bisa beda. Oke, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7. Coba kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata juga sama. Oke, berarti ini ada 7. 7 di rantai utamanya. Ada 7, maka menjadi heptuna. Jangan lupa karena rangkap 3, maka heptuna. Nah, penomorannya berarti dari mana? Karena di sini kita ngitungnya yang rangkap 3 itu di nomor 7, seharusnya di sini nomor 1. Karena apa? Dihitung dari paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Maka ikatan rangkap di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu. Jadi dihitung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Dan ini untuk cabangnya karena berada di nomor 4 berarti di tengah-tengah. Nah, berarti kalau di tengah-tengah gimana, Mbak? Cara nentuinnya dari kanan atau dari kiri? Nah, tadi ya dilihat dari ikatan rangkapnya jadi yang utama itu ikatan rangkap dulu, kemudian baru cabangnya. Kalau untuk yang alkena dan alkuna. Jadi ikatan rangkap itu kalau bisa di nomor terkecil. Nah, maka karena ikatan rangkapnya dari yang sebelah kanan, maka nomor satunya paling sebelah kanan. Gitu ya. Oke. Berarti tadi ada 7, ikatan rangkapnya 3. Berarti di sini ya, di nomor 1 ikatan rangkapnya 1 heptuna. Oke, kemudian cabangnya mau ditentukan yang atas atau yang bawah ini. Oke. Mungkin bisa yang bawah, yang atas ya, nggak apa-apa. Jadi rantai utama tuh nggak melulu lurus, jadi bisa belok seperti ini. Yang penting tidak terputus dan satu arah. Oke, sekarang kita tentukan saja. Ini ada metil, ada 2 di nomor 3. Maka 3,3 di metil. Nah, kemudian berarti ini adalah cabangnya. Cabang C3H7 merupakan alkil di mana C3H7 adalah propil. Maka namanya menjadi 4 karena terletak di cabang nomor 4 propil. 3,3 dimetil 1 heptuna. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit koreksi untuk yang nomor 3. Nah, tadi nomor 3 namanya 4 propil 3,3 dimetil 1 heptuna. Nah, jadi jangan lupa untuk diurutkan sesuai abjad antara dimetil dan propil. Karena duluan huruf D, maka yang disebutkan adalah 3,3 dimetil
4 propil, 1 heptuna. Oke. Jangan lupa untuk diberi tanda hubung antara angka dengan huruf, huruf dengan angka. Begitu nggih? Selanjutnya kita akan latihan. Di sini sudah ada nama senyawa alkana maupun alkuna. Nah, nanti kita akan membuat gambar struktur senyawanya. Oke, di sini ini mulai dari nomor 1 ada 5,5 dimethylheptena. Nah, di mana heptena rantai utamanya memiliki 7 atom C. Nah, ena berarti dia memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya di nomor berapa? Nah, karena di sini tidak ada nomor, maka ikatan rangkap duanya ada di nomor 1. Jadi jika tidak ada nomor, tulisan nomor di berapa, itu ikatan rangkap duanya ada di nomor 1. Begitu ya. Jadi boleh tidak dituliskan. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ada 2 cabang metil di nomor 5. 2, 3, 4, 5. Di sini ada 2 cabang metil. Kemudian kita akan melengkapi H. Jangan lupa ikatan tunggalnya. Nah, di sini sudah dipakai 2, maka tinggal 2H. Di sini sudah dipakai 3 tangannya, maka sisa 1, perlu H1. Di sini perlu H2, di sini juga perlu H2. Nah, untuk C yang nomor 5 karena 4 tangannya sudah dipakai semua, maka tidak perlu dicantumkan H lagi. Untuk yang ke-6 masih perlu 2H, yang ke-7 juga masih perlu 3H. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya. Di sini ada 2,3,6 trimetil 4 dekuna. Nah, dekuna berarti memiliki 8 atom C, di mana una maka memiliki ikatan rangkap 3 di nomor berapa? Nah, di nomor 4. Oke, kita buat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nomor 4, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada ikatan rangkap 3. Kemudian ada 3 cabang metil di nomor 2, di nomor 3, kemudian di nomor 6. Oke, kemudian kita lengkapi dengan atom H. Nah, di sini masih ada sisa 3 tangan, di sini masih ada 1, sini juga 1. Nah, di sini sudah pas 4 tangannya terpakai semua, begitu pula yang di sini ya. Kemudian di sini masih ada sisa 1, di sini ada 2, dan di sini ada 3. Oke. Kemudian selanjutnya ada 4 metil 2 nonuna. Nonuna berarti dia memiliki 9 atom C dengan ikatan rangkap 3 di nomor 2. Oke, kita buat 9 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata panjang. Oke, nomor 2 ada ikatan rangkap 3. Nah, kemudian di nomor 4 ada cabang metil. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini ada metil. Kemudian kita lengkapi atom H-nya. Oke, di sini masih perlu H3, di sini sudah pas, sini juga pas, sini perlu H1, di sini perlu H2, di sini juga perlu H2, di sini juga. Nah, dan yang terakhir masih perlu H3 karena tangannya baru mengikat 1 atom lain. Kemudian untuk nomor 4, nah saya buat di sini Hep 3 etil 4 metil heptuna. Heptuna berarti memiliki 7 atom C dengan ikatan rangkap 3 di nomor berapa? Karena tidak ada angka, maka ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 1. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada cabang etil di nomor 3, etil C2H5. Kemudian ada metil di nomor 4. Nah, CH3 gitu.
Kemudian kita lengkapi H-nya. Nah, di sini sudah pas 4, kemudian di sini masih ada 1 H. Di sini juga. Kemudian di sini masih perlu 2 H. Di sini juga 2. Dan di sini ada 3 H. Oke, begitu ya. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan bisa WA saya, baik secara via chat pribadi maupun di grup ya. Jangan sungkan, jangan malu. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Tolong lebih teliti lagi untuk meletakkan hanya dia masih kurang berapa. Jika dia sudah merangkul 4 atom lain, maka tidak perlu hal lagi. Begitu ya anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.